Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatun Nikmah dengan NIM 2102311000140. Ekonomi Pembangunan kelas C, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang pandangan Adam Smith terhadap ekonomi klasik dan merkantilisme. Adapun pembahasan materinya yaitu sejarah aliran klasik, tokoh-tokoh aliran klasik, sejarah aliran merkantilisme, tokoh-tokoh aliran merkantilisme, perbedaan dan persamaan aliran klasik dengan aliran merkantilisme. Sejarah aliran klasik. Ekonomi klasik pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx untuk merujuk pada aliran ekonomi Richardian. Aliran ekonomi Richardian dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill serta pendahulunya. Teori ekonomi klasik muncul sekitar tahun 1780 sampai 1850. Secara umum, teori klasik dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah konsep ekonomi. Adapun pemikir dan pengembang dari aliran ekonomi klasik yaitu Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, dan pemikir utamanya yaitu Adam Smith. Adam Smith dengan bukunya yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776 ini diasumsikan sebagai penanda mulanya era ekonomi klasik. Istilah ekonomi klasik berpandangan bahwa pasar bebas dapat mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Adam Smith juga menyebutnya dengan metafora tangan tak terlihat atau invisible hand, yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami tanpa hadir campur tangan dari luar. Selain itu, ekonomi klasik lebih menekankan pada penerapan harga fleksibel dan adil dalam bidang upah ataupun benda, serta menurut ekonomi klasik, keseimbangan pada tabungan dan investasi yang diasumsikan bahwa suku bunga fleksibel akan selalu menjadi equilibrium. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi klasik. Yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith merupakan father modern of economy atau bapak ekonomi modern. Hal ini karena bukunya merupakan buku pertama yang membahas tentang permasalahan ekonomi secara lengkap dan sistematis. Adam Smith menciptakan suatu aliran klasik atau masif liberal yang dasar pemikirannya berasal dari gurunya yang bernama Francis Hutchinson dan temannya David Hume. Ia menulis buku pertamanya yang berjudul The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759. Buku ini berisi tentang masalah ekonomi yang berhubungan dengan masalah moral dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, penulisan buku tersebut serta kegiatan perkuliahan di Glasgow merupakan sumber utama Adam Smith melakukan penulisan buku yang berjudul The Wealth of Nations. Buku ini merupakan tonggak dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi, serta di dalamnya menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari pokok-pokok pemikiran Adam Smith. Adapun pemikiran-pemikiran Adam Smith yaitu 1. Hakikat manusia serakah. Adam Smith berpandangan bahwa sifat serakah dan egoisme manusia ini merupakan sifat yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara menyeluruh. Ia juga berpendapat bahwa sikap egoisme manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang masih ada persaingan bebas. Yang kedua, mekanisme pasar bebas. Adam Smith mendukung tentang laissez-faire proses pasar, yang berarti menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi secara minimum, sehingga perekonomian dapat berjalan sesuai dengan wajar tanpa campur tangan dari pemerintah, atau ia menyebutnya dengan tangan tak terlihat, invisible hand. Pemikiran selanjutnya yaitu teori nilai. Ia berpendapat bahwa barang memiliki dua nilai, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Hubungan nilai guna dan nilai tukar menurut Adam Smith yaitu suatu barang yang mempunyai nilai guna tinggi terkadang tidak mempunyai nilai tukar atau tidak bisa ditukarkan dengan barang lain. Dan sebaliknya, juga ada barang yang memiliki nilai tukar tinggi tetapi tidak begitu memiliki manfaat dalam kehidupan. Yang keempat yaitu pembagian kerja. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith mencontohkan bahwa pembagian kerja pada perusahaan peneliti. Dan menurutnya, pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan hasil produksi serta total produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemikiran yang terakhir yaitu teori tentang akumulasi kapital. Adam Smith berpendapat bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laba melalui investasi. Ia juga menganggap akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi dengan sistem yang dianut sesuai dengan pemikirannya yang disebut dengan sistem liberal atau kapitalisme atau dinamakan dengan market economy system. Tokoh yang selanjutnya yaitu Thomas Robert Malthus.
Thomas Robert Malthus merupakan salah satu pengikut dari aliran ekonomi klasik yang akhirnya juga melemahkan pandangan positif dari Adam Smith. Malthus dilahirkan pada tahun 1766 dari keluarga yang kaya raya. Kemudian pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India College di Haileybury, dan pada tahun 1934 memegang jabatan puncak di jurusan ilmu ekonomi sampai akhir hayatnya. Adapun pemikiran-pemikiran dari Malthus yaitu dalam bukunya berjudul Isi on the Principle of Population yang berisi tentang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang jumlahnya tetap. Selain itu, ia juga mengamati tentang perkembangan manusia yang lebih cepat daripada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tokoh selanjutnya yaitu David Ricardo. David Ricardo merupakan ekonom Inggris yang terkemuka karena karya-karyanya seperti Hukum Keuntungan Kooperatif dari Perdagangan Internasional, Hard Money, prinsip ilmu ekonomi klasik lainnya, serta sepaham dengan pandangan Adam Smith terkait laissez-faire. Kemudian pada tahun 1799, ketika ia membaca Wealth of Nations karya Adam Smith, membuat David Ricardo memiliki minat terhadap ilmu ekonomi. Pada tahun 1817, David Ricardo mempublikasikan bukunya berjudul On the Principle of Political Economy. Pemikiran-pemikiran dari David Ricardo yaitu: 1. David Ricardo sependapat dengan Adam Smith tentang labor yang memegang peran penting dalam perekonomian, sehingga ia mengembangkannya menjadi teori harga relatif berdasarkan biaya produksi, di mana labor tersebut menjadi unsur utama di samping biaya-biaya kapital. 2. David Ricardo lebih memperhatikan masalah pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dan masyarakat. 3. Dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Economy dan Taxation, ia mengatakan bahwa beberapa teori lainnya, yaitu teori sewa tanah, nilai kerja, upah alami, uang, dan teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Tokoh selanjutnya yaitu Jean Baptiste Say. Menurut Jean Baptiste Say, ia berpandangan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri yang disebut dengan hukum Say. Hukum ini diasumsikan berdasarkan nilai suatu produk yang selalu sama dengan pendapatannya. Ia juga berpendapat tentang peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan dari permintaan, sehingga dalam pasar persaingan bebas tidak akan terjadi kelebihan penawaran. Selanjutnya yaitu John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill, ia memperbolehkan adanya campur tangan pemerintah berupa peraturan serta kebijaksanaan yang membawa ke arah peningkatan efisiensi dan dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih baik dan pantas. Sejarah aliran ekonomi merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya dapat ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Teori ini pertama kali muncul sekitar abad ke-18 dengan paham ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan negara. Paham ini dominan diajarkan di sekolah yang berada di Eropa pada abad 16–18. Sistem ekonomi merkantilisme berupaya meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan melemahkan kekuatan ekonomi negara lainnya. Sistem ekonomi ini berjalan dengan skema kerajaan yang disebut dengan Mother Country, yang mengontrol semua perdagangan di kolonialnya, serta melarang perdagangan dengan koloni dari kerajaan lain. Sistem ekonomi merkantilisme bertujuan untuk memperkuat sebuah negara dalam kasus nyata, seperti ketika suatu negara memiliki kekayaan yang berlimpah, maka dapat melakukan apa saja yang diinginkan, seperti berperang dan mempertahankan daerah, memajukan iptek dan kebudayaan, serta membuat koloni baru di tempat lain. Adapun tokoh-tokoh pemikiran ekonomi merkantilisme yaitu John Bodin. John Bodin merupakan ilmuwan yang berasal dari Prancis dan orang pertama yang menyajikan teori tentang uang dan harga secara sistematis. Adapun pemikiran-pemikiran John Bodin yaitu: 1. Bertambahnya uang yang diperbolehkan dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan kenaikan terhadap harga-harga. 2. Bukunya berjudul Response aux Paradox de Malthus tahun 1568 membahas tentang naiknya harga-harga barang secara umum. 3. Teori tentang nilai uang yang dinilai sangat maju, karena Irving Fisher menggunakannya sebagai dasar teorinya, yakni teori kuantitas uang. Kemudian Thomas Moon. Thomas Moon merupakan seorang saudagar kaya yang berasal dari Inggris. Ia menulis tentang manfaat dari perdagangan luar negeri. Adapun pemikiran-pemikiran Thomas Moon yaitu: 1. Dalam meningkatkan kekayaan, negara
Cara yang bisa dilakukan yaitu perdagangan dengan berpedoman bahwa nilai ekspor lebih besar daripada impor. 2. Perdagangan dapat mengalami keuntungan walaupun tidak memiliki emas dan perak, yaitu dengan melakukan transaksi pembayaran melalui bank. 3. Suatu negara yang memiliki uang yang terlalu banyak akan menyebabkan kenaikan, sehingga pendapatan para pengusaha meningkat, sedangkan di lain sisi dapat merugikan volume perdagangan, karena harga yang tinggi sehingga menyebabkan berkurangnya konsumsi dan permintaan. Tokoh selanjutnya yaitu Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert adalah seorang pejabat dari Prancis, yaitu sebagai Menteri Utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis ke-14. Pada saat itu, perdagangan dianggap sebagai sumber utama dalam mewujudkan kemakmuran dan kedudukan saudagar. Adapun pemikiran-pemikiran dari Jean-Baptiste Colbert yaitu: 1. Mendorong usaha dalam sektor kerajinan dan perdagangan dengan menekan penetapan biaya impor yang bertujuan untuk memberikan subsidi kepada kapal-kapal yang mengangkut di Prancis. 2. Menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan guna mendorong timbulnya perusahaan baru khususnya untuk perdagangan antar negara. 3. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi perpustakaan dan memberikan subsidi ke setiap sektor ekonomi. Sir William Petty. Sir William Petty merupakan ahli akademis yang mengajar di Oxford University. Ia banyak menuliskan tentang buku ekonomi politik. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ahli bahasa, inanator, ahli musik, pelaut, dan wakil direktur di suatu akademi. Adapun pemikiran-pemikiran dari Sir William Petty yaitu: 1. Bukunya berjudul A Treatise of Tax and Contribution tahun 1662 berisi tentang teori bahwa bukanlah jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, tetapi biaya yang diperlukan agar para pekerja dapat tetap bekerja. 2. Dalam uang, ia berpendapat bahwa uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, yaitu tidak kurang dan tidak lebih, karena dapat mendatangkan kemudaratan. 3. Tingkat harga bervariasi proporsionalnya dengan jumlah uang yang beredar. 4. Orang pertama kali yang mengemukakan tentang nilai kerja. Tokoh selanjutnya yaitu David Hume. David Hume dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi. Kontribusinya terhadap dunia ekonomi cukup besar. Hal ini disebabkan karena David Hume sering melakukan diskusi tentang pandangan-pandangan ekonomi secara bersama-sama. Ada pemikiran-pemikiran dari David Hume yaitu dalam bukunya berjudul Of the Balance of Trade yang berisi tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagainya lagi ditentukan oleh jumlah uang. Kemudian persamaan aliran klasik dan merkantilisme. Terdapat satu kesamaan dari aliran klasik dan merkantilisme, yaitu bahwa keduanya setuju terhadap pemikiran tentang proses keuntungan perdagangan internasional yang hanya dapat diperoleh dari surplus neraca perdagangan atau ekspor lebih besar daripada impor. Perbedaan ekonomi klasik dan merkantilisme yaitu: yang pertama, filosofi ekonomi; kedua, nilai ekonomi yang diharapkan; ketiga, instrumen kebijakan yang digunakan. Filosofi ekonomi. Filosofi ekonomi dari sistem ekonomi klasik yaitu didasarkan pada sistem bebas dalam berusaha atau laissez-faire yang merupakan self-regulating, yang artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Selain itu, ekonomi klasik berlandaskan pada hukum Say dan anggapan bahwa semua harga fleksibel. Sedangkan pada ekonomi merkantilisme memiliki filosofi bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi yang lahir pada kaum merkantilisme disebabkan oleh adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat, yaitu pembagian kerja secara teritorial. Selain itu, dalam ekonomi merkantilisme juga terdapat kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri serta menganjurkan untuk melakukan persaingan. Nilai ekonomi yang diharapkan. Pada teori ekonomi klasik lebih menekankan masyarakat untuk kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya, karena dalam ekonomi klasik campur tangan dari pemerintah sangat minim dalam perekonomian, sehingga masyarakat lebih bisa leluasa dalam mengembangkan perekonomiannya. Menurut sistem ekonomi klasik, Adam Smith ini menjadikan manusia memiliki dorongan diri dari dalam, karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dicapai. Sedangkan dalam sistem ekonomi merkantilisme menyatakan jika suatu negara yang ingin maju, maka harus meningkatkan perdagangannya secara global, yaitu dengan perdagangan luar negeri. Sistem ekonomi merkantilisme juga memperbolehkan pemerintah untuk campur tangan dalam perekonomian. Diharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung serta meningkatkan perdagangan dalam suatu negara, sehingga dapat memperkaya negaranya dengan logam mulia sebanyak-banyaknya.
Kemudian instrumen kebijakan yang digunakan. Instrumen kebijakan yang digunakan dalam sistem ekonomi klasik yaitu politik ekonomi laissez-faire, yang menjelaskan tentang keseimbangan secara otomatis yang dicapai ketika pada tingkat full employment. Selanjutnya, teori harga yang menunjukkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui permintaan dan penawaran yang menuju pada keseimbangan. Sedangkan pada sistem ekonomi merkantilisme yaitu menggunakan kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang bersifat dominan, proteksionalisme, serta politik kolonial. Kemudian kebijakan utama merkantilisme yang punya pengaruh besar bagi negara yaitu surplus perdagangan dan logam mulia. Selain itu, pemerintah juga memberikan hak monopoli dan subsidi, melindungi industri yang baru muncul, serta melarang adanya ekspor barang mentah. Sekian bahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.